Mari pakai waktu-waktu kita hari-hari ini untuk mencari Tuhan lebih lagi supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Shalom saudara, selamat pagi. Saya terus berdoa buat setiap kita supaya kita berada dalam keadaan baik dan tetap bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan kita. Saudara, dengan adanya virus corona ini dunia berubah saudara. Dipaksa untuk berubah. Ada banyak perubahan yang terjadi. Baik dunia bisnis, pendidikan, semua aspek berubah saudara. Dan ada banyak orang yang sedang dalam posisi menunggu semuanya kembali seperti sedia kala. Tapi saya rasa itu akan susah saudara. Karena perubahannya sudah semakin besar dan sudah mengglobal, sehingga segala sesuatunya tidak akan bisa kembali seperti sedia kala. Mungkin akan mirip seperti sebelumnya, tapi pasti akan ada perubahan-perubahan saudara. Dan kita perlu untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu saudara. Hari ini saya akan bercerita tentang Mandy Harvey saudara. Dia adalah seorang wanita berusia 29 tahun berasal dari Amerika yang tampil di America Got Talent tahun 2017. Dan dia finish dalam urutan keempat, dia juara keempat dari America Got Talent saudara. Apa yang spesial dari Mandy Harvey saudara? Yang spesial adalah Mandy Harvey adalah seorang tunarungu. Dia tuli, kedua telinganya sama sekali tidak bisa mendengar. Tetapi dia bisa finish urutan keempat dari American Got Talent menyanyikan lagu-lagu yang dia ciptakan sendiri. Bagaimana ceritanya saudara? Nah saudara, sebenarnya Mandy Harvey ini tidak dilahirkan dalam keadaan tunarungu. Dia lahir normal dari keluarga yang sangat mendukung dia. Dia dari kecil punya cita-cita menjadi seorang penyanyi. Orang tuanya pun sangat mendukung dia. Bahkan disekolahin di sekolah khusus untuk musik saudara. Supaya nanti Harvey bisa meraih cita-citanya. Semuanya berjalan dengan baik. Sampai pada saat dia usia 18 tahun, tiba-tiba Mandy Harvey sakit. Dan kemudian sarafnya rusak gara-gara sakit itu dan dia menjadi tuli permanen. Tunarungu sama sekali tidak bisa mendengar apa-apa saudara. Nah saudara bisa bayangkan seorang anak muda yang punya cita-cita untuk menjadi seorang penyanyi tiba-tiba mengalami satu musibah di mana dia tidak bisa mendengar. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang penyanyi kalau dia tidak bisa mendengarkan alat musik saudara? Impiannya boleh dikatakan terkubur saat itu saudara. Mimpinya musnah, kayak dicabut sedemikian. Padahal kelihatannya awal-awalnya semuanya udah on track, sudah berada dalam jalur yang benar. Tapi tiba-tiba semuanya kayak direnggut saudara. Tapi Mandy Harvey, meskipun saya tahu dari ceritanya dia sangat terpukul, keluarganya juga, tapi dia berusaha bangkit. Dia terus mencari cara bagaimana dia bisa kembali dalam impiannya menjadi seorang penyanyi. Dan suatu kali dia menemukan cara saudara. Dia menggunakan alat tuner gitar yang buat nyetem gitar gitu saudara, dan dia mendengungkan nadanya. Di situ kan terlihat C atau D. Kemudian dia mulai nyanyi. Karena suaranya memang bagus, dia mulai nyanyi dengan nada dasar tersebut. Dan dia melepas sepatunya saudara, nempel ke lantai untuk merasakan getaran dari alat musik, getaran dari drum, dari bass, dari alat musik, sehingga dia tidak meleset temponya. Dengan dua cara itu, Mandy Harvey berhasil menjadi juara keempat dari American Got Talent saudara. Saudara, kenapa saya bawa cerita ini ke hadapan saudara? Karena seakan-akan cerita kita sekarang ini banyak seperti itu saudara. Banyak di antara kita yang mengalami seperti yang dialami Mandy Harvey. Kita sedang membangun sesuatu dan seakan-akan semuanya sudah on track, sudah bagus perjalanannya, progresnya udah bagus. Tiba-tiba dalam satu titik ada corona, kayak direnggut mimpi itu. Semuanya berubah. Bahkan sekarang mengalami hal yang gak enak. Kita yang sudah mengalami seperti itu, kita punya dua saudara pilihan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita bisa berdiam saja menangisi. Yang kedua, kita bisa bangkit seperti Mandy Harvey. Kita mencari cara, terus mencari cara, bagaimana caranya supaya apa yang kita lakukan itu tidak berhenti sampai di sini. Apa yang telah kita bangun tidak stop, mimpi kita tidak stop. Mungkin kita bingung bagaimana saya bisa melakukan, saya cuma bisa begini, saya cuma bisa begitu, kemampuan saya terbatas, dana kita sudah hilang segala macam. Saudara, modal utama kita adalah bahwa kita memiliki pengetahuan dari Tuhan. Perbedaan kita adalah kita memiliki roh Tuhan. Saya akan bacakan di 1 Samuel 10 ayat 6 buat saudara. Cerita tentang Saul, saudara.
Sebelum jadi raja Israel, dia berkata dia adalah orang yang minder, saudara. Orang yang dari suku terkecil, keluarga yang bukan siapa-siapa dan segala macam. Tapi sudah perhatikan di 1 Samuel 10 ayat 6. Setelah Saul diurapin sama Samuel, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, yaitu Saul. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Saudara, ada dua hal yang menarik dari ayat ini. Yang pertama adalah kata-kata Tuhan yang berkata bahwa Saul berubah menjadi manusia lain sewaktu dia dipenuhi oleh roh Tuhan. Dan Tuhan berkata, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Artinya Saul akan selalu berhasil dengan apa yang dia kerjakan. Dan memang dia akan menjadi raja Israel. Saya tidak bicara tentang hasil akhirnya, tetapi pada saat itu dia berhasil menjadi raja Israel, saudara. Dari yang bukan siapa-siapa, dari orang yang minder, saudara. Kenapa? Karena roh Tuhan ada di dalam diri Saul. Roh yang sama ada di dalam diri saudara, ada dalam diri saya, dalam diri kita, saudara. Yang memampukan kita, memberikan hikmat kita berubah menjadi manusia lain. Sehingga apa yang kita lakukan dengan tangan kita, Tuhan akan buat menjadi berhasil. Satu lagi, saudara, saya akan bacakan di Keluaran 31 ayat 1-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian, kata Tuhan. Waktu itu membangun kemah suci, saudara, ada orang yang bernama Bezalel yang Tuhan turunkan roh Allah atasnya sehingga dia memiliki berbagai-bagai keahlian. Sangat susah ditemukan orang yang tahu emas, tahu tembaga, tahu perak, tahu kayu, tahu batu. Susah, saudara. Tapi ini orang, saudara, waktu dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dia bisa melakukan banyak hal. Demikian pula pendampingnya, yaitu Aholiab. Roh Tuhan yang sama ada di dalam diri saudara, ada dalam diri kita. Kalau saat ini saudara sedang mengalami apa yang Mandi Hervi alamin, seakan-akan mimpinya sedang direnggut, sedang dalam keadaan berat, saudara, saya cuma mau ingatkan, mari pakai waktu-waktu kita hari-hari ini untuk mencari Tuhan lebih lagi, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, supaya mendapat tuntunannya. Karena roh yang ada dalam kita, itu yang akan membuat perbedaan dalam hidup kita. Saudara, saya mau berdoa buat saudara, buat setiap kita. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik, kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami saat ini, Tuhan. Mungkin kami sedang dalam keadaan putus asa, dan kami berdoa pagi hari ini, kami datang kepada Tuhan. Kami minta Tuhan Kau turun atas setiap kami, mewahyukan tuntunan-Mu, pengertian-Mu, supaya kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan dalam keadaan seperti ini. Kami minta ya Tuhan, pengurapan secara khusus turun atas setiap kami, memampukan kami bereaksi seperti yang Tuhan mau. Dan kami percaya ya Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, penghibur yang dari Tuhan terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucapkan syukur dan terima kasih kami. Amin.